ya ini untuk salat, untuk zikir, untuk membaca Al-Qur'an. Wa minal mustahab fihi qira'atu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan juga untuk memperbanyak apa? Membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita mengetahui ya bagaimana sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah apa saja, larangan apa saja. Ini termasuk ilmu, ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi semua ilmu yang bermanfaat pasti sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmul fiqh, demikian juga dianjurkan untuk belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan halal dan haram, ya, baik itu dalam ibadah kita, supaya ibadah kita sah, ya, kita mengetahui surut-surut, syarat-syarat tentang sholat, rukun-rukun sholat, pembatal-pembatal sholat. Demikian juga ibadah yang lain, demikian puasa misalkan, sebentar lagi datang bulan Ramadan, kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat Ramadan, apa saja syarat-syarat puasa Ramadan, supaya puasa kita itu sah. Kemudian rukun-rukunnya itu apa saja, supaya kita bisa memenuhi rukun-rukun ini ketika kita sedang berpuasa. Dan apa saja pembatal-pembatalnya, supaya kita bisa menjauhi, ya, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fiqh ini adalah termasuk ilmu ghayah. Jadi ilmu itu para ulama membagi menjadi dua. Ada ilmu tujuan, ada ilmu alat untuk menuju tujuan. Ilmu tujuan, ya, asas pokok-pokok ilmu. Ada ilmu yang merupakan alat, ya, alat supaya seseorang bisa sampai kepada ilmu tujuan. Ilmu tujuan ini para ulama mengatakan ada tiga. Ilmu tujuan atau ilmu ghayah ini ada tiga: Al-Quran, hadis, dan juga fiqh. Al-Quran supaya kita bisa memahami kalamullah, ya, karena Al-Quran ini diturunkan untuk lihat dabbaru ayati, supaya kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Kita tidak bisa mentadabburi kecuali kita harus paham tentang Al-Quran, paham isi Al-Quran, paham kandungan Al-Quran. Makanya ini termasuk ilmu ghayah, ilmu tujuan, ya, tujuan supaya kita bisa memahami kalam Allah, firman-firman Allah SWT. Yang kedua adalah hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita bisa mengetahui sunnah-sunnah beliau, tuntunan-tuntunan beliau, perintah-perintah beliau, larangan beliau. Kemudian yang ketiga adalah fiqh, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita ada di dalam fikih. Fikihlah yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, baik hubungan kita dengan Allah SWT, yaitu ibadah, hubungan kita dengan diri kita pribadi, dengan keluarga, yaitu dalam fiqhul usrah, hubungan kita dengan masyarakat, yaitu dengan muamalat, ya, setiap hari kita melakukan muamalat, bekerja, melakukan akad jual beli, akad sewa menyewa, hutang piutang. Ini kita butuh fiqh, ya, butuh fikih supaya kita mengetahui hukum-hukumnya. Jangan sampai ternyata yang kita lakukan adalah perkara yang haram, perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kebanyakan orang melakukan perkara yang haram bukan karena mereka sengaja. Bukan karena mereka sengaja. Ya, mereka kalau seandainya mereka tahu itu hukumnya haram, mereka pasti akan menghindari. Namun kebanyakan di antara mereka melakukan perkara yang haram karena mereka tidak tahu bahwasanya perkara itu diharamkan. Ya, makanya pentingnya belajar fiqh dari sini, supaya kita tahu, oh ini halal, boleh kita lakukan, oh ini haram, tidak boleh kita lakukan, ya, jadi penting. Itulah tiga ilmu ghayah. Selain itu maka ilmu alah. Kalau memang itu berkaitan dengan ilmu syar'i, maka ilmu alah, ilmu alat yang membantu seseorang untuk bisa menuju ke ilmu ghayah, seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Ya, ini tujuannya adalah supaya kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami sunnah, bisa memahami perkataan ulama, ya, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Wasairul ulum asy-syar'iyyah, demikian juga, ya, dianjurkan di dalam masjid untuk belajar ilmu syar'i. Dan para ulama dahulu belajarnya itu dalam masjid. Makanya Masjid Nabawi itu ramai. Masjid Nabawi ramai, sampai saat ini pun ramai. Dan memang keberkahan
yang ada di dalam masjid ini tidak dimiliki oleh keberkahan yang ada di luar masjid. Karena ketika seorang belajar di dalam masjid, paling tidak dia sebelum masuk masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini ketika dia sholat, ketika dia berwudu, ketika dia sholat, otomatis dia sudah menghadirkan hatinya, dia sudah membuka hatinya. Di sini ketika dia sholat, ya ketika dia berwudu, berguguran dosanya. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memudahkan seseorang untuk menerima ilmu syar'i. Itulah keberkahan. Makanya para ulama dahulu itu belajar di dalam masjid. Ya meskipun bukan berarti belajar di luar masjid terlarang, tidak. Ya, belajar di luar masjid, di sekolah misalkan, di ma'had, ya, di pondok-pondok dan sebagainya. Ini sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang baik. Namun lebih utama ketika seseorang berada di masjid itu dia juga belajar ilmu syar'i. Dan di sini dikatakan ilmu syar'i. Dan itulah ya ilmu yang ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman di atas orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang berilmu. Ya, mengangkat derajatnya di atas yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Jadi bukan ilmu umum, bukan. Tapi yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Demikian juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini juga yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan kepadanya tentang agama. Nah, ini sudah jelas di sini tentang agama, yaitu ilmu yang berkaitan dengan agama. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Di dalam rumah-rumah, ya, yang dimaksud adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena masjid Allah itu dikatakan buyutullah, rumah-rumah Allah, ya, tempat-tempat di mana di situ orang-orang beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adzinallahu an turfa'. Allah telah mengizinkan untuk mengangkat suara di situ. Wa yudhkara fiha ismuhu, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ketika pagi dan petang, ya, orang-orang rijal. Di sini rijal disebutkan bahwasanya yang berzikir di sini di dalam masjid di sini adalah rijal. Jadi perkataan rijal ini mengandung makna tertentu, ya, berbeda ketika mengatakan zukur. Zukur itu laki-laki, rijal juga laki-laki. Namun zukur ini, ya, tidak memiliki, ya, tidak semua zukur memiliki sifat yang ada pada rijal. Di dalam rijal itu ada sifat rujula, jadi kelelakian, kejantanan. Berbeda dengan zukur. Zukur itu adalah jenis, ya, jenis laki-laki. Bisa jadi di dalam jenis laki-laki ini tidak ada rujula, tidak ada kejantanan. Namun di dalam ayat ini disebutkan rijal. Jadi merekalah orang-orang jantan, ya, orang-orang lelaki yang betul-betul lelaki, mereka yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah Allah, ya, baik itu pagi maupun petang. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu termasuk, ya, ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya, termasuk ketakwaan yang ada dalam hati seorang ketika dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara syiar-syiar Allah adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini wajib kita muliakan, ya. Masjid ini wajib kita muliakan. Di antara memuliakan masjid adalah menjadikannya tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikannya tempat untuk bertaqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, menjauhkannya dari hal-hal yang merusak, ya, keagungan dan kesucian masjid, menjauhkannya dari najis, menjauhkannya dari perkara-perkara yang haram. Bahkan ketika kita masuk masjid, ya, kita melakukan sholat sebagai tahiyah bagi masjid, ya, tahiyah untuk masjid ketika kita masuk masjid. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih.
barang siapa yang mengagungkan ya hurumatillah, ya kemuliaan-kemuliaan Allah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Jadi mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah seperti masjid, maka itu lebih baik bagi orang yang mengagungkannya, lebih baik bagi dirinya di sisi Rabbnya. Di dalam sebuah hadis Imam An-Nawawi mengatakan warwina an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan kepada kami dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innama bunyatil masajid lima bunyat lahu, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan apa dibangun dia masjid. Ya, kita akan jelaskan makna hadis ini. Rawah Muslim fi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Penjelasan hadis ini akan datang ya pada bab yang setelahnya, bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang di dalam masjid dia teriak ya, dia teriak mengatakan, siapa yang mengetahui onta merahku? Rasulullah mendengar ini, ada orang yang mengumumkan bahwasanya dia kehilangan ontanya. Di dalam masjid dia umumkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, la wajadta, semoga kamu tidak mendapatkan untamu, semoga kamu tidak menemukan untamu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuannya. Artinya untuk tujuan apa dia dibangun? Dibangun untuk tempat ibadah, untuk tempat berzikir kepada Allah, untuk tempat membaca Al-Quran. Jadi masjid itu bukan dibangun sebagai tempat untuk mengumumkan sesuatu yang hilang. Makanya Rasulullah malah mendoakan semoga orang ini tidak menemukan ontanya yang hilang. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang Arab Badui, seorang Arab desa yang datang kemudian kencing di masjid. Jadi ada Arab Badui ya, tidak tahu bahwasanya itu adalah masjid, akhirnya dia kencing di sudut masjid. Kemudian para sahabat itu hendak melarang orang itu, maka Rasulullah bilang biarkan, tunggu sampai dia selesai. Kemudian setelah dia selesai, Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyiramkan air ke bekas kencingnya. Dan ini ada hikmah, subhanallah ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mungkin sepintas seandainya kita melihat orang kencing di masjid ini ya, pasti kita marah, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memiliki sikap yang berbeda. Itu adalah perbuatan yang haram betul, namun ketika dibiarkan maka di sini ada sisi baiknya. Di antaranya adalah ketika orang ini kencing kemudian dibiarkan, maka najisnya itu tidak menyebar kemana-mana. Bayangkan seandainya dia belum selesai kencing kemudian dimarahi, diusir, maka pasti najisnya ini akan menyebar kemana-mana. Atau paling tidak dia akan menahan kencingnya padahal belum selesai, dan ini akan menyebabkan penyakit bagi dirinya ya. Kemudian ada hikmah di sini ya, ketika kita berlemah lembut kepada orang yang belum tahu, karena bisa dipastikan orang Arab Badui ini, orang yang tinggal di desa ini belum tahu bahwasanya ini adalah masjid, atau tahu ini masjid namun belum tahu bahwasanya masjid itu tidak boleh dibuat tempat buang air ya, dibuat tempat kencing tidak boleh. Mungkin dia belum tahu. Makanya di akhir pembicaraan antara beliau dengan Rasulullah SAW, orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham man siwana. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Ini orang Arab Badui seperti ini. Jadi dia itu jujur ya, dia jujur. Nah, di sini apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui ini, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas ya untuk dijadikan tempat buang kencing atau buang kotoran. Tidak pantas, tidak boleh. Innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Ya, sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah dan tempat untuk membaca Al-Quran.
Masjid kenapa dibangun? Sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat, sebagai tempat berzikir, sebagai tempat membaca Al-Quran. Makanya tidak boleh hal-hal yang memalingkan seseorang dari ibadah, yang memalingkan seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan di dalam masjid. Akan datang sebuah larangan, ya, larangan yang melarang seseorang berjual beli di dalam masjid. Padahal jual beli itu sesuatu yang mubah, ya, bahkan di situ berkaitan dengan masalah seseorang, ya. Ada maslahatnya. Orang berjual beli ada maslahatnya karena dia bisa menghasilkan sesuatu yang dengannya dia bisa menafkahi keluarga. Namun ketika itu dilakukan di dalam masjid, maka jual beli itu terlarang. Karena jual beli bisa memalingkan seseorang dari berzikir kepada Allah, memalingkan dari tujuan utama dibangunnya sebuah masjid. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adab seorang muhaddits, ya, seorang ahlul hadis, ketika beliau ragu tentang lafadz yang dia terima, yang dia riwayatkan, apakah lafadznya seperti ini atau ini maknanya, maka dia mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi yang dia lafadzkan itu benar, bisa jadi yang dia lafadzkan tidak seperti ini, namun secara makna benar. Ya, ketika seorang melafadzkan hadis dari lafadznya sesuai dengan lafadznya, maka dia tidak mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia melafadzkan dan dia ragu apakah lafadznya begini atau lafadznya tidak begini, ya, namun maknanya sama, maka dia mengucapkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Faslun wa yanbaghi lil jalis fil masjid an yanwiya al-i'tikaf fa innahu yasihhu i'tikafuhu indana. Dan dianjurkan, ya, kepada orang yang duduk di dalam masjid untuk meniatkan i'tikaf. Jadi antum yang duduk sekarang ini dalam masjid ini, niatkan i'tikaf supaya mendapatkan pahala i'tikaf. Fa innahu yasihhu i'tikafuhu indana. Menurut kami, kata Imam Syafi'i, artinya menurut mazhab beliau, mazhab Syafi'i, bahwasanya i'tikaf, ya, meskipun itu bukan bulan Ramadan, meskipun tidak seharian penuh, maka i'tikafnya sah. Jadi setiap kali kita duduk di masjid, maka niatkan i'tikaf. Sambil mendengarkan kajian, niatkan i'tikaf. Sambil menunggu sholat jamaah, niatkan i'tikaf. Setiap kali kita duduk di dalam masjid, maka niatkan i'tikaf. Karena niat i'tikaf ini sah, ya, meskipun tidak pada bulan Ramadan, meskipun tidak seharian penuh. Walau lam yamkus illa lahdah, meskipun hanya tinggal duduk cuma sebentar saja, ya, duduk sebentar, misalkan sholat tahiyatul masjid kemudian keluar, niatkan i'tikaf. Bal qala ba'du ashabina, bahkan sebagian dari, ya, ashabina, artinya di sini adalah mereka para ulama-ulama Syafi'iyah, sebagian di antara mereka mengatakan yasihhu i'tikafuhu man dakhala al-masjid marran wa lam yamkus. Bahkan di antara para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya seandainya dia cuma lewat saja dan tidak duduk dalam masjid, ya, misalkan masuk masjid lewat untuk mengambil sesuatu dalam masjid, ya, kemudian dia keluar lagi, yasihu i'tikafuhu man dakhala al-masjid naran, maka ketika dia meniatkan i'tikaf, ketika dia hanya lewat saja, maka i'tikafnya sah. Namun pendapat yang kuat adalah dia harus duduk, ya, dia harus duduk. Ala kulli hal, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini sah karena ketika dia lewat dalam masjid itu dia berada di dalam masjid, dan sejatinya i'tikaf itu adalah berada dalam masjid, tidak harus duduk. Bahkan seandainya dia pindah dari sini pindah ke sana, tidak apa-apa, tidak harus duduk pada satu tempat, ya, karena orang i'tikaf itu ketika datang misalkan waktu sholat fardu, sholat jamaah, bukankah dia harus sholat? Iya. Makanya tidak wajib orang i'tikaf itu harus duduk di tempat dia i'tikaf saja, tidak boleh pindah-pindah, tidak apa-apa, ya, pindah ke sana pindah ke sini tidak apa-apa, ya. Baik. Fayambagi lil mari aidan an yanwiya al-i'tikaf litahsula fadilatahu inda hadzal qail. Dan menurut pendapat ini yang mengatakan sah i'tikafnya orang yang lewat masjid, lewat saja tanpa duduk, maka
supaya dia mendapatkan pahala iktikaf, maka dia harus berniat. Ya, lewat masjid niat. Masuk ngambil sesuatu, ngambil sajadah misalkan, niat iktikaf. Nah, wal afdal an yaqifa lahdatan summa yamur. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan afdalnya apa? Hendaknya dia berhenti sebentar. Hendaknya dia berhenti sebentar. Meskipun cuma sebentar. Kemudian baru dia meneruskan perjalanannya. Seandainya dia mau mengambil sesuatu ya, kemudian dia masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia berhenti sebentar. Kalau dia memang ingin berniat iktikaf, hendaknya dia berhenti sebentar. Ya, supaya dikatakan iktikafnya sahih. Ya, menurut pendapat yang pertama. Ya, kalau pendapat yang kedua, sah meskipun tidak harus tinggal dalam masjid. Ya, supaya kita sama-sama sah menurut pendapat yang pertama dan juga pendapat yang kedua, maka hendaknya dia berhenti sebentar meskipun dia tidak sholat. Ya, meskipun dia tidak duduk di situ, dia hanya lewat saja, maka hendaknya kalau dia ingin mendapat pahala iktikaf, dia berniat kemudian berhenti sebentar, setelahnya baru dia keluar dari masjid. Wal afdal an yaqifa lahdatan summa yamur wa yanbaghi lil jalis fihi an ya'mura bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu minal munkar. Jadi hendaklah orang yang duduk ya, di dalam masjid ketika melihat ma'ruf ya, melihat kebaikan, maka hendaklah dia menyuruh untuk melakukan kebaikan. Di antaranya ada kalanya di antara kita ketika duduk di dalam masjid, ada orang yang baru masuk. Mungkin orang ini lupa ya sunnahnya tahiyatul masjid. Atau orang ini belum tahu bahwasanya tahiyatul masjid itu sunnah. Maka dia hendak duduk ya. Maka kita ingatkan dia, ya fulan, disunahkan sebelum orang duduk untuk melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini termasuk al-amru bil ma'ruf. Ya, misalkan ada orang duduk-duduk di masjid ya, tidak ada aktivitasnya, mungkin termenung saja. Amar ma'ruf. Ya fulan, daripada engkau termenung, hendaklah engkau ucapkan zikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau engkau baca Al-Qur'an. Al-Quran ada di sini. Ya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita menyediakan fasilitas. Kita sediakan Al-Quran ya. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu hampir ya setiap shaf atau setiap 2 shaf itu ada tempat rak untuk Al-Quran. Itu fungsinya supaya orang itu mudah, tidak bingung nyari Al-Quran di mana. Ya, ini mungkin yang depan saja bisa mendapat Al-Quran, yang belakang tidak bisa. Ya, kalau di Masjid Nabawi ya setiap 2 atau 3 shaf itu ada mushaf, sehingga orang dengan mudah menjangkau. Kalau dia sambil menunggu iqamat atau menunggu sholat yang lain, maka dia sambil membaca Al-Quran. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan wakaf ini termasuk wakaf yang mulia, yang utama ya, karena ini adalah kitabullah, akan dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat ya. Selama Al-Quran itu masih ada, maka pahalanya akan terus mengalir. Baik. Jadi kalau ada ma'ruf, ada kebaikan, maka hendaklah kita menyuruh orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Demikian juga kalau melihat kemungkaran, maka hendaklah kita melarang orang tersebut untuk berbuat kemungkaran. Ya, ada orang berbuat kemungkaran di dalam masjid, misalkan dia membunyikan HP dengan suara yang sangat keras. Entah itu dia menelpon teman, menelpon keluarga dan yang lainnya. Yang penting dia keras sehingga mengganggu orang yang lain. Maka kita ingatkan, ya fulan, ya jangan engkau keraskan suaramu, karena di sini banyak orang ibadah. Ya, suaramu bisa mengganggu mereka ibadah. Demikian juga orang yang misalkan menyetel nada deringnya dengan musik ya, yang rame, musik dangdut, musik rock misalkan dan sebagainya, ini bisa mengganggu. Dan sejatinya musik ini dilarang dalam agama Islam. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat kemungkaran, maka hendaklah kita ingkari. Hadza wa in kana al-insan ma'muran bihi fi ghairil masjid. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak khusus pada masjid. Wajib dilakukan di mana saja. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihatnya di mana saja. Tidak harus di masjid. Namun illa annahu yata'akkadul qaul fihi fil masjid siyanatan lahu wa idhaman wa ijlalan wa ihtiraman. Namun beramar ma'ruf di dalam masjid ini lebih utama untuk menjaga kemuliaan masjid
ya, untuk menjaga kesucian masjid. Kalau seandainya mungkar yang ada di luar masjid wajib kita ingkari, maka lebih utama lagi apabila kemungkaran itu berada di dalam masjid, ya, apabila kemungkaran itu berada di dalam masjid, maka wajib diingkari, ya. Termasuk diantara kemungkaran adalah bermudah-mudah dalam membuka aurat, ya, tidak menjaga auratnya. Ini terutama pada kaum wanita, ya, terutama pada kaum wanita. Meskipun sesama wanita ada ruangan khusus musola untuk wanita di dalam masjid, ya, namun kan itu di dalam masjid, ya, tidak harus seharusnya kita membuka auratnya di situ. Kita bisa berganti pakaian di kamar mandi, ya. Kalau kita ingin berganti pakaian, misalkan berganti dengan pakaian yang kita gunakan untuk sholat, silakan ganti di kamar mandi, di kamar ganti. Kemudian kita baru masuk masjid. Jangan mengganti pakaian di masjid, meskipun di situ tidak ada laki-laki, ya, namun itu masjid, ya, kita harus memuliakan masjid. Qala ba'du ashabina man dakhala al-masjid falam yatamakkan min sholati tahiyatul masjid imma li hadatsin wa imma li syughlin aw nahwih yustahabbu lahu an yaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian di antara ulama Syafi'iyah mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam masjid dan tidak sempat melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid disebabkan karena hadas, ya, kemungkinan dia berhadas sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, atau karena dia keburu-buru sehingga tidak sempat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan, ya, sebanyak 4 kali perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengucapkan 4 zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 4 kali. Faqad qala bihi ba'dus salaf wa hadza la ba'sa bih. Ya, sungguh perkataan zikir ini diucapkan oleh sebagian salaf, dan ini kata Imam Nawawi adalah, ya, perbuatan yang tidak apa-apa. Namun kita katakan di sini, ya, kita tidak mengkhususkan bacaan ini, dan kita juga tidak mengkhususkan jumlahnya. Boleh kita mengucapkan apa saja, termasuk di antara zikir yang lain, ya, boleh, tidak harus mengucapkan zikir ini. Boleh kita juga mengucapkan misalkan istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, rabbighfirli wa liwalidayya. Juga kita bisa mengucapkan zikir yang lain, ya, misalkan tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan zikir-zikir yang lain. Demikian juga kita bisa membaca Al-Qur'an. Ala kulli hal, ya, tidak harus dengan membaca 4 zikir ini, mengkhususkan 4 zikir ini. Kemudian juga tidak harus 4 kali. Kenapa harus 4 kali? Tidak harus, ya. Bahkan seandainya kita bisa lebih dari 4 kali, maka itu lebih baik, ya. Jadi perkataan Imam Nawawi wa hadza la ba'sa bihi, iya, la ba'sa, ya, tidak apa-apa, namun tidak harus, ya. Apa artinya tidak harus? Boleh kita membaca zikir yang lain, dan boleh juga jumlahnya tidak harus 4. Bab ingkaruhu wa du'a'uhu ala man yunshid dhalatan fil masjid aw yabi'u fihi. Bab pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid dan orang yang melakukan jual beli di dalam masjid. Ruwina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan kepada kami di dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Barang siapa yang mendengarkan seseorang yang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ini hati-hati, ya. Kalau ada pengumuman dalam masjid, ini sunnahnya justru kita mendoakan supaya barang itu tidak ketemu. Karena masjid bukan tempat untuk pengumuman barang hilang. Maka sebaiknya masjid itu ada tempat khusus, ya. Kalau ada barang hilang, taruh di situ. Kalau di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram ada namanya amanat,
ya sundukul amanat, tempat untuk menyimpan barang yang hilang. Ada orang yang nemukan barang, ditaruh di situ, Pak. Ini saya tadi nemu barang ini di sana, taruh situ. Di situ ada yang jaga. Setiap kali ada orang kehilangan, datang ke situ lapor, Pak, barang saya hilang. Apa barangnya? Barangnya ini dan itu. Oh itu ya, ini tadi baru ada orang yang menemukan. Jadi ditanya seperti apa. Nah, kalau sifat yang disebutkan sama persis dengan barang yang ditemukan tadi, maka itu adalah barang dia. Fa innal masajid lam tubna li hadza, karena sungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk itu. Jadi jangan kita memanfaatkan, oh mumpung orang berkumpul dalam masjid, mumpung ada pengeras suara, akhirnya kita umumkan barang yang hilang dalam masjid. Tidak. Ya, kita boleh mengumumkannya di mana? Di luar. Misalkan habis sholat Jumat, kalau kita kehilangan sesuatu atau kita menemukan sesuatu habis sholat Jumat, kita keluar di luar masjid, baru kita umumkan ya, atau kita tempelkan sesuatu di luar masjid, sehingga orang yang keluar dari masjid itu melihat, oh ada barang ini ditemukan, ada barang ini ditemukan, atau barang ini hilang. Ya mungkin di antara jamaah ada yang melihatnya, mungkin ada di antara jamaah ada yang kehilangan, ya dia tidak tahu harus melapor kemana, ya karena mungkin dia orang baru, tidak tahu takmirnya itu siapa. Bahkan seandainya dia tanya takmir pun, takmir tidak tahu, karena bukan tugas takmir untuk ya mengumpulkan barang yang hilang, bukan tugas takmir. Makanya dia mungkin bisa apa, menempelkan sesuatu di luar masjid atau mengumumkan kepada orang yang ada di masjid, dan dia mengumumkannya di luar mengumumkannya di luar dan dia mengumumkan barang yang hilang itu di luar, maka itu tidak apa-apa ya. Misalkan ada barang yang hilang, ya saya kehilangan barang dan ini dan itu, tidak apa-apa dia umumkan di luar. Nah, ala kulli hal ya, mengumumkan barang yang hilang di masjid ini tidak boleh. Bahkan seandainya ada orang yang melakukannya, maka apa yang kita lakukan? Kita doakan supaya barang itu tidak ketemu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang berikutnya. Waruwina fi sahih Muslim aidan an Buraidah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan di dalam sahih Muslim dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan nasyada fil masjid faqala, jadi ada seorang laki-laki yang di dalam masjid itu dia ya teriak, mengangkat suaranya, man da'a ilal jamalil ahmar, ya man da'a ilal jamalil ahmar, barang siapa, adakah seorang yang mengetahui unta merahku. Jadi dia ternyata ingin mengatakan kepada orang yang ada di dalam masjid bahwasanya dia kehilangan unta merah, makanya dia angkat suara dalam masjid, sehingga Rasulullah SAW pun mendengarnya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Faqala an-nabiyyu SAW, la wajadtah, ya semoga engkau tidak menemukan untamu, semoga engkau tidak menemukan barangmu yang hilang. Innama bunyatil masajid lima bunyat lahu, sesungguhnya masjid itu dibangun ya berdasarkan dengan niat apa dia dibangun. Masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat di dalamnya, untuk membaca Al-Qur'an. Jadi masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang, ya. Waruwina fi kitab Tirmidzi fi akhir kitabil buyu' min, dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitab At-Tirmidzi, ya, kitab Jami' At-Tirmidzi, fi akhir kitabil buyu' minhu, di akhir-akhir kitab jual beli. Jadi ada bab jual beli, itu di akhir bab Imam At-Tirmidzi menyantumkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Barang siapa yang mendengar, barang siapa yang melihat orang yang menjual di dalam masjid atau orang yang membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepada orang itu, semoga Allah tidak memberikanmu untung dalam jual belimu, ya semoga jual belimu itu tidak untung, semoga engkau rugi dalam jual belimu. Nah, ini kenapa? Karena masjid itu dibangun bukan sebagai tempat jual beli. Tempat jual beli itu pasar, ya, bukan di masjid,
Ya. Karena di dalam jual beli ini ada sebab, yaitu melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian panggilan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah ya. Apabila ada panggilan untuk datang menuju salat Jumat, maka bergegaslah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Karena jual beli ini melalaikan dari apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau seandainya dilakukan di dalam masjid. Belum lagi orang yang jual beli itu biasanya berdusta, kebanyakan di antara mereka berdusta, menipu, ya. Ada penipuan di situ, ada unsur penipuan. Barang yang KW dikatakan asli, barang yang rusak dikatakan bagus, barang yang lama dikatakan baru. Ada unsur penipuan. Belum lagi di situ kalau terjadi perseteruan, ya. Ada kesalahpahaman, ada perseteruan antara penjual dan pembeli. Misalkan pembeli mengatakan kamu jual harganya sekian, oh tidak, aku jual harganya segini, ya. Ada perselisihan, maka terjadi permusuhan, dan ini tidak layak dilakukan di dalam masjid. Ya, maka tidak boleh seorang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin jual beli secara masif, ya secara kelihatan itu mungkin hampir tidak terjadi di dalam masjid kita, karena mungkin kita tahu hukumnya. Namun ada sebuah akad jual beli yang kita sadari atau tidak kita sadari, ya bisa kita lakukan dimanapun kita berada, yaitu jual beli online. Itu kan jual beli juga, ya. Kita bawa HP ke masjid, kemudian sambil menunggu iqomat, sambil menunggu iqomat atau pas kajian, ya, atau sambil menunggu teman yang akan datang ke masjid juga, maka kita buka-buka HP. Ternyata di situ ada orang yang pesan, ada orang yang beli dagangan kita. Ya, kita penjual online, di mana saja kita buka HP kita, di situ kadang ada tawaran. Termasuk diantaranya ketika kita berada di dalam masjid, oh tiba-tiba ada orang yang mau pesan barang ini, ada orang yang mau beli. Akhirnya kita balas. Akhirnya terjadi akad di situ. Ini termasuk hal-hal yang dilarang, ya, termasuk jual beli yang dilarang. Tidak boleh kita melakukannya dalam masjid, ya. Ini harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Ya, ketika kita melakukan transaksi, ya, beli ataupun jual, kemudian kita bawa HP dan kita lakukan di dalam masjid. Ya, anak pernah melihat orang yang iktikaf. Iktikaf ini bukan hanya duduk sebentar, iktikaf. Tapi dia membawa alat komunikasi lengkap, jadi laptop ada. Tiap hari dia buka laptopnya. Dia iktikaf secara badannya iktikaf, namun hatinya sudah keluar ke pasar, ya. Di dalam laptopnya dia bisa melakukan apa saja, termasuk diantaranya adalah akad. Ya, jadi dia iktikaf secara badan iktikaf, namun ya, secara hati dia sudah ya, keluar dari masjid. Nah, jadi tidak selayaknya orang melakukan akad jual beli di dalam masjid, ya meskipun akad itu adalah akad online, karena itu adalah akad dan melalaikan, ya. Di situ melalaikan karena mungkin ada orang yang pesan, 1 pesan, 2 pesan, 3 pesan, kemudian tanya-tanya, ya, kemudian artinya melalaikan. Padahal masjid itu bukan dibangun buat itu. Masjid dibangun untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk berdoa, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Baik. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan faqulu la raddaha Allahu alaik. Apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ini menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya. Kalau ada orang yang mengumumkan ada barang yang hilang, maka katakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ini perlu hati-hati, ya. Jangan sampai kita melakukannya di dalam masjid. Termasuk diantaranya mungkin iklan-iklan yang ada di dalam masjid. Ya, kadangkala ada iklan yang sengaja atau tidak sengaja kita
masukkan ke dalam masjid. Ini perlu kita hati-hati. Nah, qala Tirmidzi haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Berarti hadis ini bisa dijadikan hujjah dan sandaran. Ya, bahwasanya jual beli dalam masjid, demikian juga mengumumkan barang yang hilang dalam masjid adalah sesuatu yang terlarang. Babu du'aihi ala man yunshid fil masjidi syi'ran laysa fihi madhun lil Islam wala tazhidun wala hathun ala makarimil akhlaq wa nahwi dzalik. Bab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membacakan nasyid, ya, di dalam masjid. Di sini yunshidu syi'ran. Jadi yang dimaksud adalah syair, membacakan syair-syair, yang mana syair-syair ini tidak ada di dalamnya makna yang memuji Islam dan juga makna yang menjadikan orang lebih zuhud, dan juga tidak ada makna yang membangkitkan keinginan seseorang untuk melakukan akhlak yang baik. Artinya nasyid itu ada yang maknanya baik, maknanya memuji Islam, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya menganjurkan seseorang untuk melakukan akhlak karimah. Ini adalah makna yang baik. Ada nasyid yang tidak ada maknanya sama sekali. Jadi maknanya itu ya makna yang tidak berkualitas. Bahkan ada nasyid yang haram, nasyid yang menyerukan orang untuk berpacaran misalkan, untuk berzina, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Baik. Bagaimana hukum atau bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Waruwina fi kitab Ibnu Sunni an Tsauban radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan kepada kami dari kitab Ibnu Sunni dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu lah faddallahu faka thalatha marrat, faddallahu faka, faddallahu faka, faddallahu faka. Barang siapa yang kau lihat dia sedang mengucapkan syair, ya, sedang mengucapkan nasyid syair di dalam masjid, maka katakan kepadanya faddallahu faka 3 kali. Faddallahu faka artinya adalah doa semoga Allah menghilangkan gigimu, ya, supaya Allah menanggalkan gigimu 3 kali. Nah, jadi para ulama mengatakan yang dimaksud syair di sini adalah syair yang tidak ada anjuran untuk melakukan kebaikan. Karena syair yang ada anjuran melakukan kebaikan itu pernah dibacakan oleh Hasan bin Thabit. Jadi Hasan bin Thabit ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penyair, ahli syair. Jadi dia bisa menyusun syair. Dan itu dia susun untuk apa? Untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membela Rasulullah SAW dan juga membela Islam. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar Hasan bin Thabit ini membacakan syair di dalam masjid, maka Rasulullah justru mendoakan, justru memerintahkan Hasan bin Thabit ini untuk apa? Untuk bersyair dan mendoakan. Makanya menggabungkan antara 2 hadis ini, para ulama mengatakan hadis yang membolehkan tentang membaca syair adalah syair-syair yang berisi tentang kebaikan, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, memuji Islam, membela Islam, ini tidak apa-apa. Namun syair-syair yang berisi tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak berguna atau bahkan sesuatu yang diharamkan, ini tidak boleh, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan faddallahu faka 3 kali, mendoakan orang yang mengucapkan syair ini 3 kali dengan supaya Allah menanggalkan giginya. Nah, bagaimana dengan musik yang mengiringi syair? Nasyid, ya, biasanya kan ada nasyid, ada musiknya, biasanya itu. Ini yang disebutkan dalam hadis ini adalah syair saja tanpa ada musiknya, ya, nasyid saja tanpa ada musiknya. Bagaimana dengan musik? Maka musik, ya, bittifaq, ya, mutlak bahwasanya dia adalah haram. Mau di masjid, mau di luar masjid, mau musik Islami, musik kafir, non Islami, semuanya haram. Tidak ada namanya musik Islami, ya, musik tidak boleh, ya. Yang di sini yang disebutkan oleh para ulama adalah nasyid saja tanpa musik, syair saja tanpa musik. Kalau dia maknanya bagus maka boleh, kalau maknanya tidak bagus maka tidak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
mereka bebas saja dengan masuk dalam atau gimana? Nah, baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu hukum tidur di dalam masjid. Hukum makan di dalam masjid itu apa? Ya, dibolehkan makan, tidur di dalam masjid selama itu tidak mengotori masjid. Artinya tidak ada najis ya yang keluar dalam masjid. Ya, kemudian kalau seandainya ada kotoran langsung kita bersihkan, tidak membuat masjid berantakan, maka tidak mengapa. Dahulu sahabat itu tidurnya dalam masjid. Ashabus suffah, para sahabat yang hijrah ke Madinah, mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga di Madinah, mereka tidur dalam masjid. Di antaranya adalah Abu Hurairah, ya. Dan mereka itu makannya menunggu bantuan dari para sahabat. Ya, kalau ada para sahabat membawa bantuan atau mereka mengajak mereka makan, baru mereka bisa makan. Atau Rasulullah, ya, biasanya Rasulullah SAW mengajak mereka makan. Jadi hukum tinggal dalam masjid, demikian juga makan dalam masjid itu tidak apa-apa. Hukum asalnya tidak apa-apa. Bagaimana kalau seadanya ada bencana, misalkan kebanjiran, dan orang-orang ini mengungsi dalam masjid? Ini tentu ya lebih utama lagi ketika ada kebutuhan dan masjid itu bisa dimanfaatkan untuk mereka supaya tinggal di masjid, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Berarti ada faedahnya di situ masjid. Namun ingat, masjid ini berbeda dengan rumah. Berbeda dengan rumah biasa. Maka kita harus menjaga adab-adab dalam masjid. Ya, meskipun kita tinggal di masjid, maka tidak boleh kita membuka aurat kita dalam masjid. Kalau mau ganti pakaian silakan, ada tempat khusus di kamar mandi. Ya, harus tetap menjaga adab-adab masjid. Meskipun masjid itu kita gunakan sebagai tempat menginap kita. Kadangkala ada orang iktikaf, ya, kita katakan orang iktikaf. Di situ dia tinggal dalam masjid, maka dia seolah-olah seperti rumah dia sendiri. Ya, biasa pakai celana pendek, pakai kaos singlet, seakan-akan dia tinggal di rumahnya. Subhanallah, ini masjid. Bagaimana adab kita? Ya, juga jaga bau, ya, supaya kita tidak menyakiti para malaikat yang ada di dalam masjid. Karena malaikat itu akan merasa tersakiti dan terganggu sebagaimana orang itu bisa terganggu dengan bau badan kita. Jadi tetap boleh ya kita misalkan mengungsi, dan ini lebih utama daripada mengungsi di sana di sini. Mengungsi di masjid ya sekaligus bisa meramaikan masjid, sholat ibadah di dalam masjid, namun tetap menjaga adab-adab masjid. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Pesan mengenai tahiyatul masjid, batas waktunya itu apa? Misalnya ada masjid bahkan ke lantai 3, jadi kita dari satu waktu ada di lantai 1, kemudian beberapa lama kemudian kita pindah ke lantai 3 misalnya. Apakah itu harus sunahkan untuk tahiyatul masjid, atau seseorang itu keluar terlebih dahulu, ada keperluan, kemudian nantinya dia kembali lagi? Itu batas waktunya sepanjang apa dalam seharian? Cukup satu waktu, satu saat saja tahiyatul masjid. Nah, barakallahu fiik. Jadi tidak ada batasan waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Setiap kali kita masuk masjid, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dan di sini ada pertanyaan, apa batasan masjid? Apa batasan tempat dikatakan masjid sehingga kita disunahkan untuk sholat masjid? Kalau masjid itu 3 lantai dan semuanya adalah masjid, maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Hukumnya adalah satu masjid. Misalkan kita masuk ke lantai pertama, kita sholat tahiyatul masjid, maka ketika naik ke lantai kedua, ketiga, karena itu adalah satu masjid, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi seandainya kita memiliki bangunan masjid, kemudian masjid ini ternyata punya istilahnya punya teras yang luas, ya, seperti Masjid Nabawi, terasnya luas, maka kalau dihukumi semua itu adalah masjid, berarti kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid meskipun kita baru masuk teras. Ya, Masjid Nabawi itu semuanya masjid, ya, termasuk teras-terasnya itu masjid. Makanya tidak boleh orang jualan, ada batasnya di situ, ada besi-besi, tidak boleh orang jualan di situ. Makanya ketika kita masuk ke teras masjid ini, maka kita disunahkan juga melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi menghitung batasan masjid ini tergantung
wakaf ketika seseorang membangun masjid atau ketika masjid ini dibangun. Ini niatnya yang dijadikan masjid ini bagian mana? Ya, kadangkala ada bagian yang di luar itu diniatkan untuk dijadikan masjid, meskipun dalam bentuk teras tanpa atap. Ya, karena apa? Karena di situ dijadikan tempat sholat, atau untuk keperluan yang lain, misalkan untuk berbuka puasa dan sebagainya. Ada bagian yang ada di dalam masjid, namun diniatkan bukan untuk masjid, seperti toilet. Ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu toiletnya di dalam, di bawah. Ya. Namun itu tidak diniatkan untuk dibangun menjadi masjid, maka itu hukumnya adalah hukum di luar masjid. Sehingga seandainya kita di Masjid Nabawi kemudian turun ke toilet, toiletnya di dalam lokasinya, namun turun di toilet kemudian kita masuk ke masjid lagi, maka disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Masih tentang tahiyatul masjid. Ini masih umum kami lihat. Orang datang setelah azan. Orang tersebut lalu salat 2 rakaat tahiyatul masjid, habis itu salat 2 rakaat lagi qabliyah. Bagaimana ini? Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, seorang yang masuk masjid, kemudian seandainya dia masuk masjid ini, kemudian dia melakukan sholat sunnah qabliyah, maka ini sudah masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau seandainya misalkan kita datang pas sholat subuh, ya, sudah adzan di sini, kemudian kita niatkan 2 rakaat ini qabliyah subuh, maka ini cukup untuk 2 rakaat tahiyatul masjid. Tidak perlu kita ulangi lagi, ya, sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau seandainya kita niatkan? Makanya innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung niatnya. Bagaimana kalau kita niatkan dulu tahiyatul masjid? Kalau kita niatkan dulu tahiyatul masjid, berarti kita disunahkan lagi untuk sholat qabliyah subuh. Jadi sholat qabliyah, kalau kita ingin niatkan sholat qabliyah yang kita laksanakan, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid masuk di dalamnya. Kalau kita niatkan qabliyah dulu, berarti disunahkan untuk melakukan. Kalau kita niatkan tahiyatul masjid dulu, berarti disunahkan untuk qabliyah. Jadi berdasarkan niatnya apa? Ketika kita masuk masjid, niatnya apa? Nah, dan niat itu tijaratul ulama. Jadi bisnisnya ulama itu pada niat. Dengan amalan yang sedikit, maka dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Ya, masuk masjid sudah daripada, ya, bukan daripada sebetulnya. Ala kulli khair, ya, semuanya dapat kebaikan. Ya, kita tidak katakan itu tidak baik-baik. Namun para ulama, ya, mengatakan seandainya kita melakukan sholat itu dengan niat qabliyah, ya, dan juga kita masukkan bahwasanya di situ kita juga ingin tahiyatul masjid, maka kita akan dapat pahala sholat sunnah qabliyah dan juga pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk ibadah yang lain, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bagaimana jadi seandainya orang iktikaf itu dia terus melakukan aktivitasnya, di situ kita lihat, ya akhi, aktivitasnya itu apa? Kalau aktivitasnya itu belajar, sebagaimana yang antum katakan tadi, jadi sambil belajar online di dalam masjid, itu insya Allah tidak apa-apa, karena di sini termasuk di dalamnya adalah belajar ilmu syar'i. Ya, meskipun itu bukan ilmu syar'i yang dipelajari, namun kan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk paling tidak dunia. Yang dilarang adalah di sini adalah jual beli dan juga mengumumkan barang yang hilang. Jadi seandainya dia itu bekerja, ya, bekerja, kemudian dari dalam masjid, itulah yang dilarang, ya, bekerja. Kalau belajar insya Allah tidak apa-apa, ya, belajar, karena ini termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu. Ya, meskipun itu adalah ilmu dunia, namun kalau ilmu itu adalah bermanfaat, maka insya Allah tidak apa-apa. Yang dilarang adalah
melakukan akad seperti jual beli. Maka dikiaskan juga bekerja. Ya, orang kantoran misalkan mumpung online ya sekalian iktikaf, sekalian dia bekerja. Akhirnya hari-harinya sibuk dia isi dengan apa? Dengan bekerja. Bukan iktikaf. Ya, ala kulli hal ya, wallahu taala alam. Jadi masjid ini harus kita jauhkan dari hal-hal yang lebih condong kepada dunia ya, sehingga melupakan kita kepada akhirat. Ya, meskipun seorang muslim seharusnya itu lebih banyak mengingat akhirat dimanapun saja, tidak hanya ketika di masjid saja. Namun masjid punya ya kekhususan, sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib kita lakukan di mana saja. Namun masjid punya kekhususan, supaya kekhususan masjid ini tidak dilanggar ya, dengan banyaknya orang yang menyibukkan dirinya dengan perkara dunia di masjid, akhirnya hilanglah ya kewibawaan masjid, kesucian masjid hilang ya. Oleh karena itu kalau memang Anda niatkan iktikaf ya silakan iktikaf ya, dan iktikaf itu sebagaimana yang kita katakan tidak harus seharian penuh. Seandainya Anda iktikaf kemudian ada waktu saatnya kerja, sudah pulang online dari rumah, nanti setelahnya kembali lagi ke masjid iktikaf lagi, tidak masalah. Allah diperbolehkan atau tidak untuk mengumumkan kematian pada corong masjid? Kematian wallah alam, tidak tahu boleh apa tidak tahu Allah. Namun adat di masyarakat kita mengumumkannya, dan ana belum pernah mendengar orang yang mengingkari tentang hal ini ya. Secara hukum ana tidak tahu Allah alam, namun sampai saat ini ana belum pernah mendengar, dengan banyaknya ya kejadian yang terjadi belum pernah mendengar seorang pun yang mengingkari masalah ini. Nah, ana tidak tahu boleh apa tidak, ana tidak bisa mengatakan. Namun tidak ada seorang pun yang mengingkari dari ustadz-ustadz ya, meskipun sudah banyak terjadi ya. Ini kan umum di masyarakat kita, kalau ada orang meninggal diumumkan dari masjid atau musola. Adakah ustadz yang mengingkari? Ada yang ketika tempo hari pernah ada kejadian meninggal di sini, dan ada yang mengumumkan ada salah satu yang lebih baik tidak diumumkan dalam speaker masjid untuk mengambil kerjaan dengan orang. Kalau ana secara pribadi tidak pernah mendengar orang yang mengingkarinya ya, dari kalangan para asatid ya misalkan mengingkari hal ini. Nah, wallah alam, ana tidak bisa mengatakan itu boleh atau tidak. Kalau ini transaksi di luar, pembayarannya di masjid, transaksinya di luar, pembayarannya di masjid. Transaksi di luar, masya Allah, termasuk hilah syariah ya. Transaksinya di luar, yang dilarang kan transaksinya, masya Allah. Kenapa tidak langsung dibayar di situ aja? Oh gitu, wallah alam. Ana takutkan ini hampir sama kayak Bani Israel ya, dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Akhirnya hari Jumat dipasang jaringnya, hari Ahad diambil. Ana takutnya seperti itu. Ya, secara hukum wallah alam, karena nasnya itu yang dilarang adalah akadnya. Akadnya yang dilarang. Bayarnya itu kan termasuk bayar hutang kan. Kalau sudah terjadi akad berarti hutang. Itu termasuk bayar hutang. Apakah dilarang dalam masjid? Wallah alam. Tapi lebih utama dihindari saja. Kenapa? Tidak ada waktu lain selain di masjid. Nah, wallah alam. Ada lagi yang akad di dalam masjid. Yakfi insyaallah. Sepertinya sudah cukup. Baik, naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.